Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Remina Kontesa, kelas A semester 7, NIM 17030300015, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membuat tugas ke-12 mata kuliah Sosiologi Terapan. Yang pertama yaitu taksonomi masyarakat informasi. Masyarakat informasi dengan ekonomi informasinya terjadi sebagai hasil evolusi industri, bukan sebagai hasil revolusi informasi. Meskipun merupakan masyarakat kapitalistik yang sama dengan nilai-nilai yang sama, fokus pada informasi, meningkatkan kognisi manusia dan mengubah masa depan umat manusia dan lingkungan, terutama infrastruktur, dan mungkin membawa perubahan dalam nilai-nilai kemasyarakatan. Masyarakat informasi bahwa proses kognisi manusia tidak lebih terbatas pada reduksionalisme, mekanisme, dan analisis. Proses dalam masyarakat baru ini bisa lebih terbuka, lebih ekspansif dalam menghasilkan ide dan solusi yang disalurkan oleh fokus atau tujuan yang sintesis sistem thinking yang lebih baik. Perkembangan media yang kuat dalam masyarakat informasi, khususnya teknologi informasi komunikasi yang interaktif, mengfasilitasi komunikasi pesan seseorang. Ini mungkin mengarahkan pada demokrasi partisipatif yang harus menjamin akses yang sama, kekuasaan, dan hak untuk memutuskan nasib seseorang. Inilah nilai-nilai baru yang dapat diimplementasi dalam masyarakat informasi. Sosiolog memandang masyarakat informasi sebagai masyarakat impian yang memiliki nilai-nilai idealis dan tangan bersih yang tidak terlibat dalam ekonomi material yang kotor. Apakah realistis mengharapkan begitu banyak dari masyarakat informasi atau bahkan berpikir bahwa masyarakat seperti itu bisa ada? Yang berikut yaitu tentang inti dari masyarakat informasi. Kerangka sosial masyarakat informasi yang didefinisi oleh Bell tahun 1979 adalah infrastruktur komputer telekomunikasi terintegrasi baru yang mentransmisikan fakta, ide, penilaian, atau hasil eksperimen yang terstruktur. Pandangan Bell bahwa teknologi adalah agen utama perubahan telah dipertanyakan oleh beberapa penulis, misalnya Jones tahun 1979 berpendapat bahwa teknologi baru bukanlah penyebab utama perubahan dalam masyarakat kita saat ini. Di sisi lain, Bell mungkin berpikir dengan cara yang sama ketika mengacu pada tesis Malkup tahun 1962 dan Porat tahun 1979 bahwa masyarakat informasi didefinisikan oleh proporsi aktivitas informasi atau pengetahuan dengan yang material. Jika kegiatan yang terakhir lebih besar dari yang sebelumnya, maka sektor kegiatan yang terakhir lebih besar dari yang sebelumnya. Informasi yang utama, produk dan layanan informasi dengan dua sektor informasi yang menyimpang, birokrasi publik dan swasta. Tiga sektor yang tersisa adalah sektor swasta produktif, penghasilan barang, produktif umum, pembangunan jalan, bendungan dan sebagainya, dan sektor rumah tangga. Yang berikut yaitu tentang jenis-jenis masyarakat informasi. Istilah masyarakat informasi sudah cukup baik ketika pertama kali dijelaskan 30 tahun yang lalu. Saat ini masyarakat informasi sedang berkembang dalam berbagai mutasi. Jenis masyarakat informasi adalah revolusi industri yang memungkinkan untuk memproses bahan-bahan seperti batu bara, logam, dan tekstil dengan volume dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Percepatan prosesan material seperti ini meningkatkan permintaan yang mengendalikan operasi industri, misalnya banyaknya masalah penjadwalan dan koordinasi pada masa-masa awal mengakibatkan hilangnya koneksi atau kecelakaan. Yang berikut yaitu tentang masyarakat komputer, alat sosial baru. Pada tahun 1960-an, evolusi aplikasi komputer berkembang dari komputasi matematis bahkan ke kontrol real time. Komputer semakin mengkatalisasi pertumbuhan informasi ilmiah dan kendali manusia melalui pengembangan sistem bantuan komputer. Pada tahun 1960-an, dengan perkembangan terminal online, akses komputer telah meluas seiring dengan gagasan masyarakat layanan komputer. Kemunculan masyarakat komputer merupakan hasil dari sistem informasi sosial. Tren aplikasi ini dipetakan melalui 3 tahap.
Yang pertama yaitu sistem informasi manusia, perpustakaan, sistem manusia mesin industri, pabrik, dan sistem digital manusia mesin atau perbankan online. Tahap pertama berkaitan dengan masyarakat primitif dan terbelakang. Tahap kedua, setelah munculnya mesin yang dioperasi melalui kekuatan yang dikendalikan, menonjol melalui revolusi industri pertama. Dan yang ketiga, untuk komputerisasi progresif masyarakat industri maju sejak Perang Dunia Kedua. Yang berikut yaitu tentang masyarakat informatif, cara memproses informasi. Susunan fitur masyarakat berkas data, masyarakat industri, dan masyarakat komputer menciptakan masyarakat informatif. Masyarakat informatif mengubah cara bisnis, pemerintah, dan warga negara bekerja. Ini membantu organisasi menjadi lebih ramping, lebih pintar, dan lebih dekat dengan pelanggan. Mereka yang memanfaatkan peluang yang melekat dalam revolusi dan mencakup keunggulan kompetitif yang penting. Mereka yang tertinggal terpaksa berebut terengah-engah dalam perlombaan mengejar ketinggalan. Yang berikut yaitu tentang masyarakat virtual, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Masyarakat virtual adalah komunitas yang beroperasi di dunia maya, yang dihasilkan oleh jaringan komputer, perangkat lunak, file elektronik, dan dialog interaktif di antara para peserta. Anggota masyarakat virtual berinteraksi di antara mereka sendiri tanpa kehadiran fisik dan berinteraksi dengan organisasi yang bersifat digital. Perusahaan virtual komunitas misalnya Well di San Francisco, toko, sekolah, dan agensi memperluas dan mengintensifkan interaksi sosial dan bisnis dari masyarakat virtual. Agres, Edbert, dan Ibrahim tahun 1998 berpendapat bahwa virtual memberdayakan individu yang dapat dengan mudah berinteraksi dalam lingkungan digital. Individu dapat hadir secara elektronik di lebih banyak tempat digital daripada yang dapat dia kelola untuk berada dalam kisaran lokalistik fisik yang sama. Anggota masyarakat virtual dikomunikasikan dan diinformasikan dengan lebih baik. Yang berikut yaitu tentang masyarakat yang dikomunikasikan keakraban peristiwa dan fakta. Penerapan dan penyebaran TIK yang dapat mengubah Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang menjadi teknologi yang memiliki kedaulatan atas institusi sosial dan kehidupan nasional dan menjadi pembenaran diri, mengabdikan diri, dan ada di mana-mana. Yang berikut yaitu tentang masyarakat informasi, anggota yang diberikan. Masyarakat yang terinformasi terbentuk ketika masyarakat informatif yang dikomunikasi menjadi status entitas dewasa. Anggota masyarakat yang terinformasi dicirikan oleh tingkat kesadaran dan pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi dalam masyarakat dan ekonomi. Anggota masyarakat semacam ini dapat membuat keputusan bijak berdasarkan penilaian mereka sendiri yang didukung oleh teknologi data mining serta sistem dan layanan jaringan dan perusahaan. Masyarakat ini adalah masyarakat yang berkomputerisasi pada tingkat kecanggihan dan kemahiran sosial. Yang berikut yaitu masyarakat pembelajaran anggota berkembang. Perkembangan masyarakat pengetahuan membutuhkan penemuan asimilasi dan organisasi pengetahuan konstan. Proses-proses ini merupakan kegiatan belajar yang pada awal abad ke-21 membutuhkan keterampilan berenang di lautan informasi dengan bersemi, menggunakan sumber-sumber yang kaya informasi, dan menggunakan lingkungan belajar yang mendukung untuk mengatur kecepatan dan menyusun sendiri program pembelajaran penggunaan sendiri. Masyarakat pembelajaran diciptakan tidak hanya oleh lembaga pendidikan tinggi tetapi juga oleh organisasi pembelajar dalam unit bisnis, industri, pemerintah, dan non-profit. Organisasi pembelajar mengatasi ketidakmampuan belajar untuk memahami ancaman dengan jelas dan mengenali peluang baru. Organisasi pembelajar tidak hanya menjadi sumber baru keunggulan kompetitif, tetapi juga menawarkan pendekatan yang sangat memberdayakan untuk bekerja, yang menjanjikan bahwa seperti yang dikatakan pengungkit yang cukup lama. Yang berikut yaitu tentang paradigma dan pengukuran. Masalah bagaimana mengukur masyarakat informasi menyibukkan penelitian beberapa penulis. Pengukuran ekonomi informan ditawarkan oleh penulis yang disebutkan sebelumnya
Markup tahun 1964 dan Porat tahun 1979. Hudson dan Lewis tahun 1988 menerapkan metode Porat untuk mengukur masyarakat informasi di Texas. Tentu saja masyarakat informasi dapat dilihat di berbagai tingkat populasi. Tingkat paling populer adalah suatu bangsa, namun seseorang dapat menganalisis masyarakat informasi di tingkat daerah atau kota serta di tingkat organisasi. Dengan kata lain, di negara yang sama terdapat berbagai jenis masyarakat informasi yang berbeda serta dalam organisasi besar yang sama. Demikian video yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Bapak.